Hai guys, kenalin aku perwakilan dari kelompok 2 bimbingan konseling. Ini aku lagi di jalan, macet lampu merah lama banget. Udah sampai lorong kelas, di situ ada dosennya no. Abis ini kita lanjut masuk ke kelas. Kita lihat apakah udah rame apa belum. Dan ternyata, boom, udah rame yang nunggu kita. Abis ini aku dan teman-teman, kawan-kawan mau presentasi Cikidot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Pagi. Yang terhormat dan yang kami hormati Ibu Rahmawati Eka Safira MSI selaku dosen pemangku mata kuliah bimbingan dan konseling. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul dalam diskusi materi kali ini. Perkenalkan, nama saya Suciarini. Di sini saya akan mewakilkan kelompok 2 untuk memaparkan materi yang akan kami bahas. Adapun anggota kelompok saya yaitu Dan saya Kamila. Saya Lydia Pinantri. Saya Siti Kadzia. Saya Sukarela Kapono. pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan secara umum adalah sebagai suatu bantuan atau pertolongan, namun tidak setiap bantuan atau pertolongan dapat diartikan sebagai bimbingan. Jadi, misalkan kita mempunyai sebagai mahasiswa, kita mempunyai dosen pembimbing kita masing-masing kan. Nah, di situ dia itu bertugas untuk membimbing, membantu atau menolong seorang mahasiswa jika mengalami kesulitan. Misalkan saya sendiri misalkan jarang masuk kuliah, jadi dia tuh kayak yang membimbing kita agar supaya masuk kuliah. Terus juga kalau misalkan bimbingan itu kan tidak dapat diartikan sebagai pertolongan, itu tidak dapat diartikan sebagai bimbingan. Jadi misalkan gini, saya sendiri misalkan jatuh dari motor, terus ada yang menolong. Nah itu juga tidak dapat diartikan dengan bimbingan, karena itu tuh cuma menolong, jadi dia tuh tidak membimbing. Konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang, dalam mana konselor melalui hubungan itu dengan kemampuan khusus yang dimilikinya. Nah, konseling itu tuh membutuhkan dua orang saling bertatapan. Jadi konseling itu ada dua objek. Yang pertama itu konselor dan satu itu klien atau individu. Di situ si individu itu menceritakan tentang permasalahan yang dihadapi, dan si konselor itu yang bertugas untuk mengasih saran kepada si klien apa yang terjadi dalam permasalahannya. Gitu ya. Di sini ada istilah penyuluhan dan konseling. Penyuluhan yaitu suatu aktivitas wawancara yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, di sini tuh konselor kan bertugas untuk memecahkan masalah, mendengarkan. Nah, di situ tuh dia penyuluhan, yaitu yang membimbing, yang mendorong seorang individu untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya, jadi pernyataan penyuluhan dan konseling itu singkatnya itu yaitu proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara oleh seorang ahli kepada individu yang mengalami masalah agar individu tersebut itu mengalami perubahan atau perkembangan yang optimal. Jadi di sini tuh seorang konselor tuh dia kan sudah ahli ya dengan profesinya itu. Dia tuh sudah ahli dalam kayak mendengarkan apapun yang terjadi. Misalkan kayak saya mempunyai permasalahan yang ada di rumah, lalu saya berkonseling nih tentang apa yang terjadi dalam permasalahan ini, dalam permasalahan ini. Jadi di sini tuh si konselor itu membantu untuk si individu itu berkembang ke arah yang lebih baik. Selanjutnya ada tujuan bimbingan dan konseling. Tujuannya itu kan ada 3: membantu individu mencapai pertumbuhan yang optimal, meningkatkan kesejahteraan mental, dan mengoptimalkan potensi mereka. Nah, membantu individu mencapai pertumbuhan pribadi yang optimal. Misalkan gini contohnya, saya mempunyai permasalahan yang ada di diri saya, sehingga saya menutup diri saya untuk kayak bersaling terhadap teman, tetangga atau apa. Jadi kan di situ kan kita tidak tahu perkembangan yang ada di lingkungan kita tuh seperti apa kan. Jadi tuh pertumbuhan kita tuh akan terhambat. Nah, dengan adanya bimbingan konseling ini kan bertujuan untuk mencapai pertumbuhan pribadi yang optimal kan. Nah, di situ tuh si konselornya itu di situ kita
terjadi perubahan yang sangat signifikan kepada si individu atau si klien tersebut. Lanjutnya, Cak. Di sini ada macam-macam asas. Asas yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan yaitu kita sebagai seorang konselor tuh kita tuh harus kayak merahasiakan apapun permasalahan yang si kliennya itu alami, sehingga si kliennya itu dapat mempercayai si konselornya sendiri. Selanjutnya itu ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan di sini tuh si konselornya tuh sukarela untuk memberikan saran, untuk memberikan gimana sih caranya menyelesaikan masalah. Lalu si individunya itu juga sukarela kayak menerima apapun masukan yang ada di dalam konselor. Yang ketiga itu asas keterbukaan. Asas keterbukaan di sini tuh individu atau klien dengan konselor tuh saling berhubungan. Jadi saling keterbukaan satu sama lain tentang permasalahan yang ada. Lalu dengan itu si konselor itu dapat memberikan saran-saran untuk memperoleh pencapaian dari individunya itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada asas kegiatan. Nah, kegiatan bimbingan konseling itu tidak hanya dilakukan antara dengan konselor untuk mempengaruhi si individu, ternyata harus si individunya itu juga yang kayak mengupgrade dirinya sendiri. Jadi dia tuh harus sama-sama kayak mau si konselor itu mengajak, lalu si individunya itu kayak, oh iya kak, saya itu harus berubah gitu untuk ke arah yang lebih baik lagi. Selanjutnya itu ada asas kemandirian. Asas kemandirian di sini yaitu asas individu itu yang mau berkembang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi misalkan si anak jarang masuk sekolah, lalu tuh si anak tuh harus berubah dari dirinya dia sendiri itu untuk kayak rajin untuk sekolah. Terus selanjutnya itu asas kekinian. Asas kekinian itu asas yang tidak menunda-nunda. Si konselor dan si individu itu saling tidak menunda-nunda. Si konselornya itu memberikan masukan-masukannya itu tidak menunda-nunda, sehingga si individunya itu dapat berubah secara cepat dengan perkembangannya, supaya perkembangannya itu bisa terkejar dengan teman-teman yang lain atau dengan lingkungannya. Selanjutnya itu ada asas kedinamisan. Asas kedinamisan di sini itu kedinamisan itu asas yang kayak kita tuh dengan lingkungannya. Jadi dia tuh si individu itu kayak berkembang dengan lingkungannya, temannya, sehingga si individu itu melihat aku tuh harus berkembang mengikuti teman-teman gitu. Selanjutnya itu ada asas keterpaduan. Asas keterpaduan di sini tuh seorang konselor itu membutuhkan orang-orang terdekat dengan si kliennya, sehingga si konselornya itu tahu apa yang dia alami dari orang-orang terdekatnya. Selanjutnya itu asas kenormatifan. Di sini tuh di dalam dunia konseling itu kita juga harus mengenal asas kenormatifan, karena kita itu tidak boleh melenceng dengan asas-asas yang ada. Asas-asas yang ada kan asas norma adat dan yang lainnya. Di sini tuh selanjutnya ada asas keahlian. Asas keahlian di sini tuh seorang konselor itu harus memiliki keahlian. Contohnya kayak misalkan itu sudah berpendidikan yang tinggi, sehingga dia tuh bisa memberikan saran-saran dari pengalaman yang sudah ia pelajari dan yang ia miliki. Selanjutnya itu ada asas alih tangan. Asas alih tangan di situ tuh si konselor itu jika sudah bersukarela kayak mudah menyerahkan seluruh kayak dirinya itu untuk merubah si individu. Tetapi jika si individunya itu tidak berubah, dia itu bisa membuat rasa tali tangan itu ke badan-badan yang mungkin lebih kayak lebih mengerti, sehingga si individu itu tidak di dalam di situ aja. Jadi dia tuh kayak mengalihkan tangan kayak ke badan-badan yang mungkin lebih ahli dalam diri dia sendiri. Selanjutnya itu ada asas Tuturi Handayani. Di sini pada asas Tuturi Handayani itu dia itu mendorong, mengayomi si individu itu. Jadi itu saling kayak mengajak ke arah yang lebih baik. Selanjutnya itu ada kesalahpahaman dalam bimbingan dan konseling. Peran bimbingan dan konseling dalam dunia pendidikan sangat urgent. Ketika permasalahan pendidikan
Kan kadang kan ada siswa kayak misalkan, oh bimbingan konseling itu tuh cuma bisa mendengarkan tapi tidak ngasih saran. Padahal di bimbingan konseling itu tuh kita sebagai konselor itu mengasih saran kepada siswanya. Terus juga kan kadang ada siswa kayak merasa kayak bimbingan konseling itu mencari penjahat. Padahal kan dirinya sendiri tuh bisa kayak misalkan kayak ibu maaf saya sedang mengalami ini. Jadi di situ kan si konselornya itu kan kayak mengasih saran untuk iya nih kamu tuh harus rajin belajar. Jadi tugas-tugas semuanya itu harus diginiin. Jadi permasalahan yang ada tuh bisa kamu maaf kenapa? Jangan diginiin. Ya, itu kan dari siswa tuh terkadang kayak siswa tuh terkadang merasa kalau misalkan bimbingan konseling itu tertuju pada misalkan itu kayak pelaku jahat. Padahal di situ tuh kita tuh sebagai seorang individu yang mempunyai permasalahan, kita tuh dapat menceritakan semua permasalahan sehingga dia sebagai konselor itu bisa memaparkan apa saja saran-sarannya. Misalkan kayak permasalahannya apa gitu, apa misalkan itu permasalahan ada di rumah, orang tuanya bercerai atau bertengkar gitu. Jadi si konselornya itu kayak kamu bisa mengupdate diri kamu sendiri karena sesuatu yang ada di dalam diri kamu itu yang ada di lingkungan kamu itu bisa kamu dapatkan dari diri kamu sendiri. Jadi di dalam diri sendiri itu harus ada kemauan. Selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Saya Delia mau bertanya. Langsung. Kenapa dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah ini harus mengedepankan asas kerahasiaan? Kenapa? Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Saya suka pula yang bertanya, bagaimana bimbingan dan konseling dapat digunakan dalam berbagai konteks? Bagaimana bimbingan dan konseling dapat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk pendidikan, karir, dan kesehatan mental? Bagaimana bimbingan dan konseling dapat digunakan dalam berbagai konteks, contohnya di dalam pendidikan, terus karir dan kesehatan mental. Jadi contohnya itu pendidikan, karir dan mental. Iya, mengedepankan kerahasiaan. Kalau kamu apa? Tidak mengarahkan. Menerapkan. Kan jawabannya nanti juga kaitannya dengan nyambung dengan itu. Oke, kan udah dua ya. Itu yang ketiga. Seberapa penting peran BK dalam pendidikan dan dalam masyarakat? Dalam pendidikan dan masyarakat. Dua, adakah perbedaan antara konseling dengan pendidikan? Masih bedanya harus berasas
Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Adel. Tadi kan pertanyaannya itu mengapa dalam bimbingan konseling itu memerlukan asas kerahasiaan? Yang tadi saya jelaskan, asas kerahasiaan itu sangat penting karena di situ si klien itu mempunyai kepercayaan kepada si konselor. Jadi dia tuh kayak saling terkait. Konselor kan Jadi kan di asas kerahasiaan itu tuh kita tuh sebagai konselor, kita tuh sebagai konselor tuh harus menghargai apapun privasi yang ada di dalam diri klien. Jadi asas kerahasiaan itu sangat penting. Dari itu si klien itu mempercayai semua permasalahannya itu terhadap si Gimana Del? Tadi kan pertanyaannya itu mengapa dalam bimbingan konseling itu kita memerlukan asas-asas tersebut. Di dalam bimbingan konseling itu sangat memerlukan asas-asas karena asas-asas ini tuh saling berhubungan dengan si individualnya itu sendiri. Jadi di sini tuh si konselor jadi asas-asas itu sangat penting dalam bimbingan konseling karena dalam asas-asas ini tuh sebagai penyempurna dalam bimbingan konseling itu sendiri. Contohnya itu dari asas kerahasiaan, asas keterpaduan. Asas keterpaduan itu juga dia membutuhkan orang-orang di sekitarnya agar bisa mengupgrade si individual itu sendiri. Itu mungkin Bu. Terus juga ada asas kekinian. Asas kekinian itu kan di situ juga tertera tuh asas kekinian itu kita tidak boleh menunda-nunda untuk mengasih saran. Jadi ketika seorang si individual itu berkonsultasi, kita sebaiknya itu mendengarkan dan juga segera untuk mengasih saran sehingga dia itu bisa dengan cepat untuk memperkembangkan dirinya sendiri untuk menuju potensi yang lebih baik, Bu. dalam bimbingan dan konseling. Bagaimana dan bagaimana bimbingan dan konseling dapat digunakan dalam berbagai konteks termasuk pendidikan, karir, dan kesehatan mental. Dalam pendidikan itu, bimbingan dan konseling itu dalam siswa dalam pendidikan jurusan, tingkatan akademis, pengetahuan dan dalam diri, dan penyesuaian sosial di lingkungan sekolah. Kalau ketika itu, bimbingan karir membantu untuk mengeksplorasi pilihan karir, merencanakan langkah-langkah menuju karir yang sesuai dan mengatasi masalah karir. Kalau yang kesehatan mentalnya, kesehatan mental membantu individu mengatasi masalah emosional, kecemasan, depresi, stres, atau masalah psikologis lainnya. Gimana sih Mbak? Menjawab pertanyaan dari Ibu. Pertanyaan ada perbedaan konseling dan penyuluhan. Pendapat saya ada bedanya, ada beda, ada juga yang ada pertanyaannya itu. Contohnya pertamanya itu penyuluhan itu berasal dari bahasa Inggris yaitu konseling. Perbedaan konseling dengan penyuluhan itu kalau menurut saya itu konseling itu lebih ke arah privasi gitu, jadi kayak obrolan tetap melalui seperti itu. Kalau penyuluhan lebih umum ke publik itu. Contohnya tuh kalau penyuluhan tuh yang ada di posyandu itu penyuluhan balita. Yang
Saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa peran dalam pendidikan dan masyarakat. Nih, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri sehingga dia sanggup menerapkan dirinya dan dapat memberikan pelajaran sesuai dengan tuntutan. Tuntutan apa? Tuntutan yang kayak biar dirinya tuh ini bu. Dia lebih percaya diri dan kayak lebih sendiri sesuai dengan keadaan lingkungannya di sekitar masyarakat. Keadaan lingkungan masyarakatnya seperti apa? Supaya bisa dengan menentukan percaya dirinya. Kita jawab. Jadi saya ingin menambahkan, mungkin tadi bagaimana sih tadi apa? Jadi kebutuhan masyarakat diri sendiri itu menentukan nyaman. Bagaimana diri sendiri itu nyaman dalam lingkungan masyarakat. Kita tuh juga harus pertama juga kita harus kayak pergaulan kita itu dilihat pergaulan yang baik itu kan mungkin kita juga harus melihat individu itu harus melihat pergaulan di sekitar masyarakat itu sendiri. Misalkan kayak setiap hari Minggu ada kegiatan bergotong royong. Nah di situ tuh mungkin si masyarakat dengan si individunya itu saling bertukar cerita sehingga si individunya itu merasa nyaman terhadap masyarakat itu sendiri. Itu bu. Seberapa penting perannya BK itu di dalam masyarakat? Seperti apa sih di dalam pendidikan itu seperti apa? Terus contohnya seperti apa? Agar si anak tersebut atau si orang tersebut itu memiliki kepribadian yang bagus. Aku harus tahu peran itu artinya perannya itu apa? Peran itu apa dulu? Mungkin perannya perannya BK. Peran itu apa peran? perannya dari bimbingan konseling mungkin menurut saya ya bu, perannya itu yang mendorong atau mengajak sekitarnya. Mungkin di sini tuh ruang lingkup pendidikan itu siswa, jadi dia tuh kayak mendorong siswanya untuk mengarah ke hal-hal yang lebih baik dari sebelumnya bu. Menambahkan yang pertanyaan kenapa sih BK harus berajar, ada yang bisa nambahin? Kita melihat akses-akses yang pernah disebutkan, berarti kan kenapa sih akses itu? Nah, pertanyaannya yang pernah kesat kenapa? Kenapa sih kenapa berasas itu ya harus berasas? Nah, karena asas itu merupakan ketentuan atau ketetapan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan. Jadi kita
Karena pendidikan kita. Nah, apa namanya itu juga ada kaitannya lagi. Konseling itu juga berkonteksnya di dunia pendidikan itu sangat perlu lagi karena untuk pembentukan karakter dan kepribadian anak. Ke dalam masyarakat itu juga iya. Nah kalau kita apa namanya di dalam masyarakat itu kita istilahnya lingkungan juga apa namanya asas paralelisiusan ada kata itu akan juga akan membentuk kepribadian si penghuni tersebut akan memiliki akhlak yang baik, pribadi yang baik, terus agama yang baik karena di dalam situnya itu tanpa disadari juga masyarakat tersebut itu juga menjadi masyarakat konseling karena apa menerapkan misalnya program karena cara konseling itu juga memiliki program yang apa namanya yang akan bisa nanti dicapai oleh si terus apa lagi tadi bagaimana konseling ya konseling kalau konseling itu memberikan bantuan dan memberikan solusi kepada si klien karena masalah-masalahnya. Tapi kalau kebutuhan seperti yang terlibatnya itu di lingkungan masyarakat, misalkan kita mengadakan keluarga berencana, misalnya program posyandu atau sebagainya atau program pertanian itu juga kita supaya masyarakatnya tetap sehat, dimana kita memberikan utang pertanian misalkan dari mana itu petaninya bisa menghasilkan hasil yang bagus, kualitas yang bagus kita berikan arahan atau kita diberikan tata caranya untuk bertanam padi yang baik. Kalau siapa tata cara kita bisa hidup sehat, berlaku hidup sehat. Sebelum saya menutup pemaparan materi dari saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulannya itu bahwa pengertian bimbingan konseling adalah rangkaian proses kegiatan yang fokus utamanya itu adalah memberikan bantuan yang diberikan oleh seorang ahli dalam bidang konseling melalui tahap tatap muka, baik secara individual atau kelompok dengan memberikan pengetahuan dalam mengatasi suatu permasalahan yang tengah dialami oleh konseling secara berkala dan sistematis. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya udah selesai rating hari ini 8/10 lah ya. Mari kita pulang.